Salam dan bahagia. Saya Desa Ayu Ike Laksmiyeni, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bangli dari SMA Negeri 1 Susut. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu aksi nyata terbaik saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Aksi nyata yang saya pilih sebagai yang terbaik adalah aksi nyata dari modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa aksi nyata ini saya jadikan yang terbaik? Karena melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya dapat menerapkan beberapa materi dari modul-modul yang telah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini. Beberapa materi yang bersesuaian dengan pembelajaran diferensiasi yang saya laksanakan, diantaranya yang pertama, modul 1.1, yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, terkait pendidikan, bahwa tujuan pendidikan yang menyesuaikan dengan kodrat zaman murid. Yang kedua, modul 1.2, nilai guru penggerak, salah satunya adalah inovatif, serta peran guru penggerak untuk mendorong kolaborasi. Yang ketiga, modul 2.2, pembelajaran sosial emosional, salah satunya keterampilan berelasi. Yang keempat, modul 3.2, pemimpin dalam pengoraan sumber daya, yaitu kenali sumber daya yang menjadi aset sekolah. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari aksi nyata ini adalah CGP dapat mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Agenda yang dilalui dalam pelaksanaan aksi nyata ini meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar murid. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, dan yang ketiga itu refleksi atau testimoni dari guru dan murid terkait proses pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan. Tahap pertama dimulai dengan identifikasi. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui profil belajar, minat, dan kondisi murid pada kelas sebelumnya. Identifikasi ini dilakukan melalui yang pertama, itu identifikasi profil belajar murid melalui link survei gaya belajar yang dilakukan secara online. Yang kedua, berdiskusi dengan guru matematika yang mengajar di kelas sebelumnya. Dan yang ketiga, berdiskusi dengan murid terkait minat dan atau kesukaan murid. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dilakukan melalui 3 hal, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dimulai dengan diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini dilakukan dengan cara memvariasikan materi berupa video, artikel, maupun buku bacaan untuk memfasilitasi gaya belajar murid yang berbeda-beda. Untuk diferensiasi proses dilaksanakan dengan berbagai cara. Yang pertama, diferensiasi proses dilakukan dengan memfasilitasi murid yang memiliki gaya belajar kinestetik dengan mengajak mereka melakukan aktivitas pengukuran jari-jari dan diameter untuk mengingat kembali tentang konsep lingkaran. Diferensiasi proses yang kedua berapa banyak kalau dia bentuknya kotak? Bidang bentuknya mana yang lebih banyak? Jadi bisa kalian bayangkan mana yang paling sedikit sentuhan
belajar mata pelajaran fisika dengan mengaitkan materi lingkaran dan matematika dengan materi gaya pada fisika. Ini salah satu bentuk kolaborasi bersama guru lain, di mana kolaborasi ini saya lakukan bersama Ibu Fitria Susanti sebagai salah satu guru fisika di SMA Negeri 1 Susut. Diferensiasi proses yang ketiga dengan cara memfasilitasi murid yang memiliki minat di bidang teknologi dengan memanfaatkan GeoGebra dalam pembelajaran materi lingkaran untuk menggambar garis singgung dan garis singgung persekutuan. Ini sebagai bentuk penyesuaian pendidikan dengan kodrat zaman murid dan nilai inovatif guru penggerak serta identifikasi aset sekolah, yaitu tersedianya lab komputer dan jaringan internet. Ini lingkaran, nah kemudian AC melalui titik O, berarti ini diameter jadinya. Kemudian ini coba dari lingkaran ini yang mana saja jari-jari. Lagi apa namanya, semua titik-titik yang berjarak sama ini ke titik ini itu akan, kalau dihubungkan akan hubungan jari-jari. Kalau buat titik juga di sini nanti hubungkan dengan satu juga jari-jari. Sudah. Berarti karena dia jari-jari OA, OC, OB jari-jari, panjang OA sama dengan panjang OB. Berarti yang mana segitiga sama kaki jadinya? Ini segitiga apa namanya? Nama segitiganya ya pakai huruf. Nah, maka segitiga AOB di sini. Boleh segitiga AOB itu sama kaki dia. Nah, kita punya sudut A di sini, sudut OAB ini adalah alfa. Kalau dia sama kaki, di mana sudut yang sama lagi? Ingat segitiga sama kakinya, perhatikan. Segitiga AOB sama kaki, berarti di mana? BAO ini sudutnya alfa. Lagi di mana yang sama dengan di sini sudutnya? Ingat, kalau kamu mau buat sudut, boleh sebutnya dengan satu huruf, misalkan sudut A atau sudut O atau sudut K. Kalau mau pakai 3 huruf, berarti huruf yang di tengah itu adalah sudutnya O, A, B. Berarti yang kamu mau sudut yang sama lagi di mana? Yang mau kamu sebutin sudut yang sama juga O, B, A, boleh. Berarti berapa sudutnya nih? Di sini kan alfa, di sini udah sudut OAB sama dengan sudut apa tadi? O2 di sini. Nah, ini kita sesuaikan dengan permintaannya di sini. Berarti yang di sini. Oh iya. Udah. Ini lingkaran. Nah, Video tersebut menampilkan diferensiasi proses yang keempat yang dilaksanakan dengan memberikan bantuan atau bimbingan kepada siswa yang memerlukan dan melaksanakan pembelajaran secara berkelompok. Hal ini sebagai bentuk pembelajaran yang berpihak pada murid dan mendorong keterampilan murid dalam berelasi. Diferensiasi produk murid ini dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat menyelesaikan tugas dalam berbagai bentuk sesuai dengan minat yang dimiliki oleh murid. Beberapa produk yang disetorkan murid terkait tugas membuat ringkasan pada materi lingkaran itu ada dalam bentuk PPT atau PowerPoint. Kemudian yang kedua ada dalam bentuk ringkasan dan mind map yang dibuat dengan bantuan Canva. Kemudian ada juga dalam bentuk ringkasan dan mind map yang dibuat dengan tulis tangan. Dan ada juga dalam bentuk video yang dibuat dengan bantuan Canva.
Nah, tahapan yang terakhir adalah refleksi. Refleksi ini di sini diberikan oleh salah satu murid fase F kelas 11 A2 yaitu Wiwi Nilam Cahyani. Selamat siang, perkenalkan nama saya Wayan Nilam Cahyani. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara Ibu Ike Laksmieni mengajar di kelas. Yang pertama, ibunya merupakan orang yang sangat humble dan sangat menarik saat mengajar di kelas. Cara mengajar beliau telah memenuhi segala metode yang ada, mulai dari kinestetik, visual, maupun auditorik. Nah, melalui kegiatan yang ibunya diadakan di kelas, kami lebih tertarik untuk belajar matematika. Matematika itu merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang diminati di kalangan siswa-siswa remaja saat ini. Tetapi Ibu Iko mengajar dengan jelas dan dengan sabar. Pertama yaitu ibunya mengajar dengan cara mengenalkan teknologi-teknologi terkait dengan matematika seperti GeoGebra. Dengan cara metode seperti itu, kami bisa lebih mengenal matematika dan menarik untuk kami belajar lebih jauh tentang matematika. Yang kedua, ibunya juga menjelaskan kami melalui titik nol tidak hanya dengan soal-soal, tetapi ibunya mengenalkan kami matematika melalui teori-teori sehingga kami mengetahui cara pembuatannya dari awal hingga akhir. Kami tidak diberikan rumus secara mentah, tetapi kami dijelaskan bagaimana rumus tersebut didapatkan. Jadi kedepannya semoga Ibu Iko bisa mempertahankan cara mengajarnya dan bisa lebih sabar dengan kami siswa-siswanya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian paparan terkait salah satu aksi nyata yang saya laksanakan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.